Oke, jadi interview ini eh, untuk ngumpulin data untuk penelitian Mem Hustarna, Mem Nelly, sama Sarhabizar. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita mulai dari yang untuk dosen pertemuan pertama sampai yang mid semester dulu. Dosen yang ngajar itu kan ada dua, jadi aku meminta pendapat tentang proses pengajaran yang dilakukan oleh dosen yang ngajar dari pertemuan pertama sampai mid dulu. Nah, itu kalian dari pertemuan pertama sampai mid itu dengan siapa dosennya? Dengan Pak Ali, Sir Ali. Oke. Nah, tolong jelaskan gimana Resti waktu diajar mata kuliah listening and speaking for general purposes ketika dengan dosen pertama tersebut. Jadi Pak Ali itu biasanya ngajar, itu ngasih itu kan apa temanya, misalkan tentang keluarga. Nah, jadi kita yang menceritakan keluarga itu gantian satu persatu gitu. Nanti teman yang lain ketika presentasi nanya gitu apa itulah nanya-nanya gitu. Setelah itu ya sudah terus biasanya tuh dengerin lagu nanti menceritakan apa makna dari lagu tersebut. Itu sih biasanya. Oh, oke. Jadi menurut Resti, apakah cara mengajar Pak Ali itu udah sesuai dengan yang Resti harapkan? Hmm, kayaknya sih kurang gitu. Hmm. Kalau Soalnya kan, soalnya kan itu tuh singkat aja gitu. hmm. Kayak kurang itu melatih lah, kurang. Nah, karena menurut Resti kurang, apa yang Resti harapkan untuk cara mengajar beliau ke depannya? Dan seharusnya itu bagaimana? Hmm, seharusnya itu kan, kan itu ada pelajaran listening, speaking kan. Seharusnya tuh untuk di listening itu jangan cuman lagu atau audio gitu. Eh, seharusnya tuh ada yang lain gitulah misalkan kayak apa nih cerita gitu jangan lagu gitu atau ada yang eh ya Hmm. pokoknya selain lagu lah gitu Oh, oke, jadi kayak video pembelajaran gitu ya? ya. Oke. Terus, gimana dengan silabus? Apakah dosen tersebut memberitahukan silabus yang akan dipakai untuk mata kuliah listening and speaking for general purposes ini? Syllabus tuh kan kayak itu kan apa be nanti tujuan-tujuannya. Kalau Sir Ali udah ada cuman ada sih cuman kita baca sendiri gitu di RPS-nya cuman untuk Oh, dijelaskan nggak ada. jadi kayak cuman disuruh baca sendiri gitu ya? Iya, terus kan kalau waktu kemarin tuh kan masih semester 1, jadi suruh baca gitu ya udah paham. Oh, nah, Resti baca gak silabusnya? Baca. Hmm. Menurut Resti, apakah silabus tersebut sudah memuat topik-topik yang akan dipelajari, bahan ajarnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, penilaian selama kuliah listening and speaking for general purposes tersebut? Aku rasa sih sudah sesuai lah dengan apa yang disampaikan dengan apa yang di syllabusnya. Cuman dengan apanya tuh teknik atau metodenya tuh sih yang kurang eh, kurang atau tidak sesuai gitu dengan syllabusnya. Oh, oke. Bagaimana dengan bahan ajar yang digunakan? Apa saja bahan ajar yang digunakan oleh dosen tersebut? Bahan ajarnya yang ya berupa audio apa lagu tadi aja kayak buku itu udah ada bahan ajarnya cuma Cuman video kayak dengerin lagu gitu? Audio ya? iya itu pun kita disuruh cari judul apa judul lagunya nah itu pakai handphone masing-masing. Oh. Hmm.
Ya, menurut Resti, apakah bahan ajar itu udah sesuai? Terus suara dari audionya itu bagus atau enggak? Durasinya itu terlalu pendek atau enggak? Gitu. Mungkin sebagai mahasiswa kalau cuman dari lagu gitu kan masih belajar gitu, itu tuh seharusnya tuh kan kurang. Jadi tuh maunya tuh ada buku gitu atau kayak video yang ditampilkan pakai infocus gitu. Hmm. Apa audionya sih karena pakai HP kita masing-masing kedengaran sih. Cuman kan teman-teman yang lain kan juga mutar. Jadi mungkin kalau mau dengerin harus ditempelin di telinganya. Soalnya tidak pakai speaker kan HP masing-masing. Jadi lagunya itu kita beda-beda, kalian beda-beda atau satu lagu terus dengerin pakai HP masing-masing? Satu lagu dengerinnya masing-masing. Cuman kan ngeplaynya tuh udah Nggak barengan serempak. Ya, ya. pasti. Hmm. Nah, tadi untuk yang tadi itu dengerin audio terus itu menurut Resti tingkat kesulitannya tuh gimana? Sedang, apa sulit, apa mudah, terus membantu untuk belajar atau tidak? Di sini nih apa ya? Memang sih untuk melatih listening. Tapi tuh Bapak tuh setelah kita mendengarkan lagu itu dia minta makna lagu itu gitu. Gak tahu apa. Jadi tuh untuk melatih listening iya. Tapi kalau pas setelah itu disuruh mencari maknanya itu kayaknya apa ya? Mungkin ya, iya sih untuk speaking gitu kan. Ada sih sesuai lah. Jadi itu maknanya itu disuruh menceritakan kembali dari maknanya ke ser itu, atau Iya, gimana? menurut kalian apa makna lagu itu? Gitu. Oh, Cuman kan yang mungkin nggak paham sama lagu itu ya nggak dapat menyampaikan. iya. Menyampaikannya dalam bahasa Inggris berarti ya? Iya, Oke, oke. Eh, dengan ser itu ada di apa sih kayak Pak diajarin grammar dulu, pronunciation, vocabulary gitu ada nggak? eh, udah ada. Halo. Nah, menurut Resti, apakah grammar, pronunciation, terus vocabulary itu perlu dibahas atau dijelaskan oleh dosen saat kuliah, mata kuliah ini atau enggak? Perlu. Soalnya kan misalkan kita mau ngomong, tapi tidak tahu nih kosakatanya apa kan. Jadi ya sulit gitu. Terus grammarnya misalkan menceritakan masa lalu kan harus pakai yang itu gitu. Harus lah. Gitu. Apalagi seorang dosen seharusnya kan emang mengajarkan grammar kepada mahasiswanya. Terus menurut Resti, berapa lama waktu yang menurut Resti pas untuk ngebahas grammar, pronunciation, sama vocabulary tersebut? Kira-kira Untuk berapa menit waktunya gitu? misalkan menit gitu ya. Menit atau jam ya? eh, Setengah jam sih cukup. Tunggu bentar ya. HP-nya jatuh. Setengah jam, 30 menit berarti ya? Menurut aku Oke. Terus bagaimana dengan tugas yang diberikan? Apa tugas yang diberikan dosen waktu ngajar matkul listening and speaking? Apa tugas yang diberikan dosen untuk mata kuliah ini? tugasnya sih misalkan hari ini misalkan belajar tentang apa temanya keluarga. Nah, misalkan habis pulang dari situ bapaknya tuh nyuruh nanti pulang di rumah kalian cari materi tentang misalkan tentang daily activity gitu. Nah, eh, untuk pertemuan selanjutnya itu baru disampaikan kalau tugas-tugas nulis gitu atau ngisi-ngisi gitu udah ada, cuma nyuruh gitu aja untuk disampaikan minggu depannya. Oh, jadi itu jatuhnya tugas speaking gitu ya?
Mm-mm. Hmm, apakah tugas-tugas yang diberikan itu membantu Resti untuk belajar atau malah membebani? Membantu sih. Membantu. Soalnya kan, iya kalau terbebani kan nggak sulit-sulitnya lah, jadi tuh membantu. Membantu. Membantunya dalam hal Dalam hal melatih speakingnya gitu. Tapi ya misalkan dalam presentasinya itu ya nggak 100% soalnya misalkan apa nih disuruh bicara tentang ini. Nah, itu kalau sudah ya sudah gitu. hmm, Membantu lah sedikit. sedikit. Oke. Eh, jadi tugas per minggu itu cuman tugas yang barusan Resti sebut itu? Iya, cuma nyari tugasnya ya di kelas bukan untuk di rumah gitu. Oh, jadi satu minggu itu cuman itu tugas kalian ya? Iya, Oh, suruh oke. nyari. Hmm, bagaimana dengan penilaian? Apakah penilaian yang dilakukan oleh dosen jelas, misal kayak kriteria atau komponen penilaiannya itu dari mana saja? Eh, ini bapaknya kan udah ada bilang ini maksudnya Kayak misalnya kalian habis speaking gitu, terus kalian ada dikasih penilaian nggak? ada sih, cuman kan kita tidak tahu bapaknya kan nilainya ya sendiri gitu. Cuman kayaknya penilaiannya ya menurut kelancaran berbahasanya, Hmm, kosakatanya, grammarnya, hmm, oke oke. Tapi berarti, keaktifan gitu. oke oke. Jadi nggak tahu dong kalian itu dikasih nilai berapa itu masing-masing nggak tahu gitu ya? Tidak tahu. Jadi kalau misalnya ditanya adil atau enggak dalam memberi penilaian itu gimana? Bisa jawab nggak? Kira-kira adil Tidak atau tahu enggak? ya. Enggak ya? Oke. Terus bagaimana dengan penerapan aturan kelas? Apakah sudah sesuai dengan yang Resti harapkan? Aturan kelas misalkan dalam ketepatan waktu datang gitu ya. Mm-mm. Eh, di sini tidak apa nih? Apa kalau di sini bapaknya tuh udah ada bilang misalkan terlambatnya tuh maksimal 15 menit itu udah ada. Tapi tuh bapaknya yang malah lambat datangnya. Oh, gitu. Selain itu nggak ada dikasih aturan kelas sama sekali ya? Udah ada sih. Oke. Bagaimana dengan kedisiplinan dosen tersebut? Apakah Anda diajar sesuai dengan jam belajar? Kayak kita kan 4 SKS. 4 SKS itu kan dikali 50 menit kan? Nah, itu Mm-mm. sesuai atau enggak? Ya dengan apa yang aku bilang barusan tadi kan kita masuk 7.30 kan. Nah, karena bapaknya masuknya jam 8 atau setengah 9 gitu. Oke. Nah, jadi Resti lebih suka belajar sesuai SKS atau belajar dengan jam yang tidak sesuai? Kenapa? Hmm, Kita kan bayar UKT kan, Hmm, maunya tuh kan dapat pembelajaran yang maksimal gitu. Jadi ya itulah jawabannya. Maunya ya sesuai gitu, emang full gitu. hmm, berarti maunya 4 SKS dikali 50 menit ya? Mm-mm. Oke. Nah, menurut Resti, bagian yang paling Resti suka saat diajar oleh dosen tersebut itu apa dan kenapa? Eh, di saat itu sih misalkan kan kita udah itu nyampaikan tentang ini itu terus siapa yang mau bertanya gitu disitulah kayak apa tuh ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Di situ sih sukanya Di situ. apa di terbuka gitu bacanya. Oh, oke, oke.
Terus, bagian apa yang paling tidak Resti sukai saat diajar oleh dosen tersebut? Nggak ada sih, suka lah. Bilang nggak ada suka, nggak ada. Hmm. Kalau dari suka itu kalau yang terlambat itu tadi termasuk loh. Oh, iya, iya. Ya, soalnya kan tuh jadi ribut gitu. Iya Ya, sih. terlambat. Oke. Hmm, ini jadi maksud kan aku kan ada megang angket Resti kan. Di sini Resti Hmm, ada nyebut proses pembelajaran cenderung satu arah dan waktunya sedikit atau sangat terbatas. Itu boleh itu karena tadi itu karena sernya datang telat gitu ya. iya. Terus kalau yang Jadi tuh pelajarannya tuh tingkat. terus kalau yang cenderung satu arah itu gimana maksudnya? Satu arah tuh ya kayak biasanya tuh kan Bapak tadi tuh kan cuma ngasih materi apa kamu mau bicara tentang apa terus disampaikan. Nah, nggak ada gitu diskusi dengan teman berpasangan gitu. Nggak ada, cuman gitu-gitu aja gitu. Kasih Oh, materi, sampaikan, dengerin lagu, apa maknanya gitu aja. oke. Oke, lanjut ke yang pertemuan setelah mid semester sampai UAS ya. Resti dari yang setelah mid semester sampai UAS itu diajar oleh dosen? Berarti ini ya. Oh, pertemuan pertemuan berapa? 9 sampai 16-nya ya. Ya. General purposes ya, Oh, listening and sama speaking. sama Mem Hustarna itu. Oke. Nah, sekarang boleh diingat-ingat kayak mana Resti diajar oleh dosen kedua. Nah, pertanyaannya tuh masih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Coba Resti jelaskan gimana waktu diajar oleh Mem Hustarna. Hmm, dengan Mem Hustarna itu biasanya tuh awal-awal tuh kita listening dulu di apa ditampilkan video itu pakai infocus. Nah, kita mendengarkan nanti dikasih kayak kertas yang berisi soal pertanyaan gitu yang sesuai dengan kita dengar gitu. Nah, Hmm, setelah selesai itu biasanya baru speaking. Nah, speaking itu ngomongin tentang apa gitu atau tentang kesimpulan dari video yang kita dengar gitu. Nah, mem itu juga ngasih buku grammar yang kita isi gitu. Nah, itu tuh kan untuk apa nih? Kita isi per bab gitu, per 1 minggu 1 bab itu sih. Oke. Hmm, jadi menurut Resti cara mengajar yang seperti itu tuh udah sesuai nggak dengan yang Resti harapkan? Sesuai, soalnya kan mencakup listeningnya ada, belajar kosakata ada, kan kita itu tuh apa record untuk nyebutin vocab itu. Terus untuk speakingnya ada, tuh, grammar ada, sesuai sih. Oke, jadi Resti suka dengan cara ngajar beliau ya? Mm-mm. Oke. Bagaimana dengan silabus? Apakah dosen tersebut memberitahukan silabus yang akan dipakai untuk mata kuliah listening and speaking ini? Ya, Mem Hustana ngasih tahu saya lebihnya apa nih di pertemuan pertama gitu. Jadi di pertama tuh ditampilkan apa aja ini tujuannya, apanya nih cara penilaiannya kayak mana ditampilkan. Oke. Menurut Resti, apakah silabus tersebut sudah memuat topik-topik yang akan dipelajari, bahan ajarnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, penilaian selama kuliah listening and speaking for general purposes tersebut? Sudah semuanya tuh sudah ada di situ dan sesuai sesuai apa yang di syllabusnya, terus apa tugas-tugasnya, kayak mana penilaiannya tuh udah sama silabusnya. Nah, oke. Hmm,
Bagaimana dengan bahan ajar yang digunakan? Apa saja bahan ajar yang digunakan dosen tersebut? Bahan ajarnya ya berupa buku, apa, Infokus itu termasuk Bisa kayak video, gitu. ya audio juga. Apakah bahan ajar itu sudah sesuai, kayak suaranya bagus atau enggak? Durasinya itu kalau untuk listening terlalu lama atau enggak? Sesuai sih, suaranya tuh tidak apa nih, tidak pelan, tidak kecil juga pasti untuk didengar. Dan videonya itu tergantung sih, kadang tuh ada yang 5 menit atau 6 menit itu pas sih. Pas ya, pas berarti. Terus tingkat kesulitannya untuk apa? Untuk bahan ajarnya itu gimana? Kayak sedang kah, sulit kah, mudah kah, dan membantu nggak untuk belajar? Hmm, eh, apa? Dibilang sulit, enggak juga gitu. Cuman kalau ngisi buku grammar itu kan kadang ada yang nggak tahu gitu kan. Jadi itu kosong gitu bisa. Oke. Oke. Kalau membantu atau enggak gimana tuh? Membantu gitu. Apa eh, se apa untuk melatih pendengaran kan, penyebutannya. Soalnya kan kadang ada yang penyebutannya sama gitu, padahal tuh artinya beda. Nah, untuk buku itu membantu gitu. Soalnya kan biasanya kita baru belajarnya tuh yang dasar-dasar aja gitu, tapi di ada buku itu kita tahu, oh ternyata ada apa nih, pelajaran lain gitu yang baru tahu gitu karena adanya buku itu. Hmm, oke. Nah, menurut Resti, kan Memustarna kan beda kan sama Sir Ali, kan dia ada ngajar grammarnya, pronunciation-nya, vocabulary-nya. Nah, menurut Resti, apakah tiga hal tadi itu perlu dibahas atau dijelaskan oleh dosen saat belajar mata kuliah, listening and speaking, atau enggak? Eh, Harus sih, Harus. soalnya kan kita apa masih mahasiswanya gitu, jadi ya harus gitu. Soalnya kan ada yang nggak ngerti gitu. Ada yang pengucapan salah juga masih ya. Iya, Nah, ya harus kalau emang dibenahi. lanjut-lanjut. Udah, lanjut. Oke. Nah, untuk tiga hal tadi itu berapa lama waktu yang menurut Resti pas? Eh, Pas keseluruhannya. Untuk tiga tadi kayak grammar, pronunciation, terus vocabulary. Hmm, Mungkin ada satu SKS mungkin 50 menit. Satu SKS untuk tiga hal tadi. Iya, Oke. atau sama kayak tadi atau 30 menit mungkin. Hmm. Nah, kalau bagaimana dengan tugas yang diberikan? Apakah tugas-tugas itu Hmm, membantu untuk belajar atau malah membebani? Tugasnya memang banyak, tapi ya itu membantu. Ya, kayak apa nih? Kita jadi suruh tulis vocab, terus bacanya itu kan melatih gitu. Kita jadi tahu apa artinya, terus tahu apa cara pengucapannya gitu, ngisi apa isian-isian di buku grammar itu kan jadi tahu seharusnya apa, isi yang benar apa gitu. Jadi Hmm. membantu sih walaupun banyak gitu. Satu Gak chapter untuk sia-sia, 1 minggu itu banyak ya? banyak lumayan sih. Lumayan. Kalau nggak ada tugas mata kuliah lain, ya banyak. Kalau hanya itu ya Hmm. Nah, berarti Memustarna itu per minggu ngasih tugas apa aja? apa? Boleh lagi? Memustarna per minggu itu ngasih tugas apa aja? Tugas vocab, grammar, terus i- terus apa ya? Itu aja sih.
Vocab Terus dan yang terus di kelasnya itu ya listening dan speaking. oke. Nah, dari Vocab sama grammar di rumah. oke. Nah, menurut Resti, bagi Resti itu tugas yang paling Resti suka itu sama tugas yang paling tidak Resti suka itu apa? Dan mengapa? Paling suka sih tugas itu nulis vocab kan cuma nulis, cuma baca gitu. Nggak sukanya listening soalnya tuh apa ya masih itu nggak terbiasa gitu dengan apa bahasanya juga kan orang itu kan native speaker ya jadi tuh cepat ngomongnya Oke. itu sih nggak suka. Oke. Bagaimana dengan penilaian? Apakah penilaian yang dilakukan oleh Memustarna itu jelas? Memnya tuh pernah nyampain kalau dia tuh nilainya dari apa grammarnya benar atau enggak, terus kelancarannya kalau banyak nya gitu kan mungkin ya kurang gitu. Cuman kalau lancar gitu, terus grammarnya bagus, terus pronunciation-nya jelas gitu. Nah, itu ya dapat bagus gitu. Oke. Terus Memustarna adil atau enggak dalam memberikan penilaian? Menurut aku adil sih. Emang yang benar-benar eh, pandai ngomong gitu, yang nilainya bagus, terus yang mungkin yang sedang gitu dapat sedang, yang masih sulit dalam apa tuh mengerjakan itu atau enggak mengerjakan jarang masuk nah itu ya sesuai apa dapat nilainya apa sesuai. Oke. Hmm, Bagaimana dengan penerapan aturan kelas? Apakah sudah sesuai dengan yang Resti harapkan? Sebelum waktu pertama masuk itu memangnya udah ngingetin kalau masuk itu boleh terlambat tapi itu maksimalnya 15 menit kalau enggak apa udah lewat situ mending nggak usah masuk aja gitu terus apa pakaian juga gitu kan nggak boleh yang ketat nggak boleh yang apa pakai levis apa cowok untuk cowok rambut rambut enggak sih kerudung gitu kan yang pakai kerudung ya pakai kerudung sesuai lah. Oke. Bagaimana dengan kedisiplinan dosen tersebut? Apakah Anda diajar sesuai dengan jam belajar kita yang 4 SKS dikali 40 yang dikali 50 menit? Iya sesuai misalkan masuk 7.30 ya masuk 7.30 gitu Hmm. pulangnya 10.50 pulang 10.50. Jadi beneran full 4 SKS dikali 50 menit ya? Iya. Mana yang ini kan tadi udah dijawab kan lebih suka yang 4 SKS dikali 50 menit daripada belajar dengan jam yang tidak sesuai ya. Mm-mm. Nah, kalau dengan memustarnya itu bagian mana yang paling Resti suka saat diajar? Bagian suka itu sih waktu diskusi diskusi sama teman gitu tentang masalah apa gitu baru itu disampaikan dan kelompok lain nanti menyimak lalu bertanya gitu itu Hmm, sih jadi itu kan kita bisa sharing gitu apa pendapat kalian gitu. oke. Nah, kalau bagian yang paling tidak disuka saat diajar oleh memustarna apa? Eh, Kalau aku yang apa ya yang gak pede ini ketika suruh maju speaking gitu Hmm, kurang percaya diri jadi itu nggak suka gitu. oh, oke. Nah, Personal. eh, ini di layar Resti udah muncul nggak ada tulisan apa? Nggak ada Nggak ada ya? nggak ada. Berarti cuma di aku karena aku yang buat meeting. Nah, ini udah semuanya. Resti ada yang mau disampaikan lagi nggak? Tentang... Oh, ada lagi yang mau aku tanya, astaga.
Nah, tentang kan aku kata Resti di sini menggunakan teknik yang mendorong kolaborasi antar mahasiswa. Itu gimana maksudnya? Teknik yang mendorong kolaborasi. Ya, tadi itulah misalkan apa nih ada game gitu. Misalkan kayak tapi tidak masuk ada sini di listening and speaking. Misalkan main ular tangga gitu nanti dengan teman kelompok gitu. Nah, nanti ada pertanyaan gitu. Kenapa aku tulis itu ya? Oh, jadi itu yang kayak masih ada sangkut pautnya sama listening and speaking atau vocab atau grammar gitu mungkin ya. Oh iya, heeh. Misalkan nanti ada pertanyaan apa gitu tentang ini apa bahasa Inggrisnya ini gitu. Pakai teknik yang baru lah gitu. Terus kolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, terus Resti juga ada bilang menggunakan penilaian yang beragam. Gunakan penilaian yang beragam. Itu gimana maksudnya? Penilaian yang beragam. Kan setiap siswa mungkin kan beda-beda ya. Ada yang pemalu gitu, ada yang aktif. Nah, kalau bisa tuh mungkin penilaiannya tuh tidak dari keaktifan aja gitu. Yang lain. Mm. Yang lainnya itu menurut Resti harusnya apa aja? eh apa ya? Mungkin kan keaktifan dalam bicara atau keaktifan dalam bertanya gitu. Mungkin keaktifan dalam hal yang lain lah, keaktifan dalam bertanya gitu, atau menyimak, mendengarkan gitu, nggak main-main gitu. Mungkin. Hmm. Oke, udah selesai sih semua pertanyaannya. Resti ada yang mau disampaikan lagi nggak dari semua ini? Eh, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke, kalau gitu berarti udah selesai. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, ini di layar aku udah muncul. Ini kan aku udah premium kan, jadi muncul layar Zoom-nya itu mau kehabisan waktu.